Hello everyone, my name is Taufik and in this section I would like to discuss about structure and written expression skill 13 until 14 about reduced clauses. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai structure dan written expression skill 13 sampai dengan skill 14 mengenai reduced clauses. Sebelumnya kita akan mereview terlebih dahulu mengenai adjective clause dan juga adverb clause. These sentences contain adjective clauses. They give more information about noun. Dalam kalimat di bawah ini adalah sebuah contoh di mana sebuah kalimat yang mengandung adjective clauses. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa adjective clause adalah sebuah klausa, kalimat klausa yang memberikan informasi lebih mengenai sebuah noun. Kemudian di dalam contoh berikut, the students who are waiting for the bus are impatient. Di sini nounnya yaitu adalah student. Kemudian adjective clauses yaitu adalah who are waiting for the bus. Dan who are waiting for the bus di sana mendeskripsikan lebih lanjut atau memberikan informasi yang lebih mengenai the student. Contoh yang kedua, the cheesecake that my sister baked wasn't very good. Kalimat that my sister baked adalah adjective clauses yang mana memberikan informasi yang lebih mengenai sebuah noun, yaitu adalah cheesecake. The sentences contain adverb clauses. They answer the question when, why, how, dan where. Dalam kalimat di bawah ini mengandung adverb clauses. Adverb clause adalah sebuah klausa keterangan, memberikan sebuah keterangan dari si kalimat sebelumnya. Biasanya menjawab sebuah pertanyaan antara why, when, why, how, dan where. Seperti contoh, please wash your hands before you eat. Dalam kalimat ini, before you eat bertindak sebagai adverb clauses. Sedangkan contoh yang kedua, Anne became a doctor because she wanted to help people. Kalimat ini, because she wanted to help people, bertindak sebagai adverb clauses, yang mana memberikan sebuah keterangan mengenai adanya Anne become a doctor. Begitupun dengan contoh yang ketiga. Reduce adjective clauses. Both of these types of clauses can sometimes be reduced or shortened. We can take some words out and the remaining word still have the same meaning. Artinya adalah kedua jenis tipe klausa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada adjective clause dan juga adverb clause, semuanya bisa kita reduksi atau kita buat menjadi lebih pendek. Kita bisa menghilangkan beberapa kata di dalamnya dan dalam kalimat tersebut, akan tetapi tidak merubah dari si makna dari si kalimat sebelumnya. Mari kita melihat contoh dari adanya adjective clause. Seperti contoh yang pertama, tertulis bahwa the students who are waiting for the bus are impatient. Murid-murid yang mana sedang menunggu bus tidak sabar, impatient. Kalimat di sini kata who are waiting for the bus bertindak sebagai adjective clause. Dan juga ketika kita reduce, dihilangkan beberapa kata menjadi the student waiting for the bus are impatient. Ini menjadi sebuah reduce adjective clauses atau adjective clause yang direduksi atau dibuat menjadi kalimat yang lebih pendek. Both of these sentences have the same meaning. Kedua kalimat ini, antara yang paling atas dan juga yang paling bawah, memiliki have the same meaning, memiliki makna yang sama. How do we reduce an adjective clause? Bagaimana cara kita mereduksi sebuah adverb clause? If the adjective clause has a be verb in it, either just be or be as a helping verb, then we take out the subject and the be verb. We keep the connector word the conjunction. Jika sebuah adjective clause memiliki sebuah be, yaitu ada
am is are, we atau am is are, was atau were, itu kita bisa hilangkan. Begitupun dengan si subjeknya. Seperti contoh, while they were at the mall, they bought some shoes. Di sini kata they kita hilangkan. Kemudian beserta dengan si to be-nya, yaitu ada were. Menjadi, while at the mall, they bought some shoes. Contoh yang kedua, if the adjective clause doesn't have a be verb in it, jika sebuah adjective clause tidak memiliki sebuah be atau am, is, are, ataupun juga was dan were, then it take out the subject, kita hilangkan si subjeknya, and change the verb to the verb ing form. Kemudian kita ubah verbnya menjadi verb ing. Dan juga untuk konektornya kita biarkan, jadi tidak diubah. Seperti contoh, if I had finished my work, I took a nap. Contoh di sini untuk I kita hilangkan karena dia berjeniskan subjek. Kemudian had finished kita ubah menjadi bentuk verb ing, menjadi finishing. Kemudian menjadi sebuah kalimat, after finishing my work, I took a nap. When can we reduce an adjective clause? We cannot reduce all adjective clause, only some of them. How do we know if we can reduce an adjective clause or not? Di sini kita tidak bisa mereduksi semua jenis adjective clause dan hanya bisa beberapa saja. Dan untuk mengetahuinya, kita bisa melihat contoh yang di bawah ini. If who, which, or that is the subject of the clause, that is, if the adjective clause connector is followed directly by its verb. Yang artinya adalah, jika sebuah who, kata who, which, dan that bertindak sebagai subjek dari klausa, kemudian si adjective clause diikuti secara langsung dengan sebuah verb. Seperti yang dicontoh, the student who are waiting for the bus are impatient. Di sini kata student dan who memiliki makna yang sama, yaitu merepresentasikan seseorang yang sama. Maka dari itu, kita bisa mereduksi kata who beserta dengan to be-nya, yaitu adalah are, menjadi the student waiting for the bus are impatient. Kemudian yang kedua, if the adjective clause has a be verb in it, then we take out the adjective clause connector and the be verb. Seperti contoh, jika sebuah adjective clause memiliki sebuah be di dalamnya, yaitu am, is, are, verb, am, is, are, was, dan were, then we take out the adjective clause connector and the be verb. Maka dari itu kita bisa menghilangkan adjective clause connectornya beserta dengan be. Maka dari itu, seperti yang kita melihat di contoh, all the food which was eaten by the king was delicious. Kita bisa mereduksi menghilangkan kata which yang mana bertindak sebagai konektor dan juga kata was yang bertindak sebagai be. Oke, yang kedua, if the adjective clause doesn't have a be verb in it, then we take out the adjective clause connector and change the verb to the ing form. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, bahwa kita hilangkan si adjective connectornya, kemudian ubah si verb menjadi verb ing. Seperti contoh, the tenants who live in this apartment are mostly quiet. Di sini kata who kita reduksi, kemudian kata live kita ubah menjadi verb ing, menjadi living. Oke, sebelumnya di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai restrictive dan non-restrictive clauses. An adjective clause with no commas is called a restrictive adjective clause. We need the information to understand what the whole sentence is about. The adjective clause restricting or limits the number of things that the sentence is talking about. Di sini
sebuah adjective clause dengan tidak ada koma di dalamnya disebut sebagai restrictive adjective clause. Yang mana kita membutuhkan sebuah informasi untuk memahami sebuah makna secara utuh. Maka dari itu si kalimat tidak menggunakan koma. Coba kita melihat, cities that have many parks are good place to live. Di sini menggambarkan secara umum, tidak detail. Not all cities just one that have many parks. Jadi di sini tidak menggambarkan secara detail, hanya menggambarkan secara umum dari si kalimatnya dan tidak menggunakan koma. Kalimat ini disebut sebagai restrictive adjective clause. Yang kedua, an adjective clause with comma is called a non-restrictive adjective clause. We don't need the information in the clause to understand which thing the sentence is talking about. The adjective clause just gives us extra information. Sebuah adjective clause yang mana tidak memiliki koma disebut sebagai non-restrictive adjective clause. Kita tidak membutuhkan sebuah informasi di dalam si klausa untuk memahami benda mana di dalam kalimat yang sedang dibicarakan. Sebuah adjective clause di sini hanya memberikan kepada kita informasi yang lebih. Sebagai contoh, Irvine, which has many parks, is a good place to live. Di dalam kalimat ini, there is only one Irvine, that's the one we mean. Di sini secara detail dalam kalimatnya yang dimaksud adalah Irvine. Kemudian tidak menggambarkan secara umum. Dan kalimat ini berjeniskan sebagai non-restrictive adjective clause. Kenapa? Karena dalam kalimat ini menggunakan koma di dalamnya. Sometimes you can move the reduced clauses. Terkadang, when we reduce a non-restrictive adjective clause, yang mana mempunyai koma, we can move the clause to the beginning of the sentence. Kita bisa memindahkan sebuah klausa tersebut menjadi awal dari si kalimat. Dan kita membutuhkan koma di dalamnya. Sebagai contoh, Irvine, which is a very safe city, is a good place to live. Kita bisa reduksi menjadi Irvine, a very safe city is a good place to live. Kita hilangkan which dan is, kemudian kita pindahkan si a very safe city menjadi kalimat di depan. Seperti contoh, a very safe city, Irvine is a good place to live. Dan kalimat ini memiliki makna yang sama, tidak merubah si makna di dalam kalimat tersebut. Dan terkadang juga kita tidak bisa mengubah atau memindahkan si klausa. When we reduce a restrictive adjective clause, sebuah adjective clause yang tidak memiliki koma, the reduced clause has to stay in its original position. Sebuah klausa yang direduksi harus menempati posisi yang sebelumnya, jadi tidak bisa kita pindahkan. Seperti contoh, cities that have many parks are good place to live. Di sini that kita reduksi dan have kita ubah menjadi verb ing, menjadi having. Kemudian kalimatnya menjadi cities having many parks are good place to live. Tetapi tidak bisa kita pindahkan. Seperti yang dicontoh, having many park cities are good place to live. Di sana tidak bisa kita pindahkan karena akan merubah si maknanya. Oke, don't make this mistake. Di sini kita melihat bahwa remember that the reduced clause must describe the subject of the main clause. Sometimes we hear mistakes like this. Terkadang di sini kita harus ingat bahwa reduced clause, sebuah klausa yang direduksi harus mendeskripsikan sebuah subjek dari si main clause-nya atau si klausa utamanya. Di sini ada beberapa contoh yang mungkin terdapat kesalahan. Walking down Main Street, the trees were beautiful. Dalam kalimat ini terdapat sebuah kesalahan karena kalimat ini mengimplikasikan yang mana si pohon sedang berjalan.
karena si pohon adalah sebuah subjek utama di dalam si klausa tersebut. Kemudian, in real life, people sometimes say sentences like this. Tetapi dalam kehidupan nyata, orang-orang terkadang berbicara menggunakan si kalimat seperti ini. Jadi kalimatnya seperti ini. But they are not accepted on the TOEFL or by careful writers or teacher. Tetapi mereka tidak menaruhnya, menempatkannya di dalam TOEFL atau penulisan atau sebuah di dalam pengajaran. Dalam sebuah kehidupan nyata, orang-orang are not always careful. Orang tidak begitu peduli terhadap struktur seperti ini. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa penulisan soal-soal di dalam TOEFL itu sangat-sangat berhati-hati, sangat-sangat penting. Maka dari itu kita harus bisa membedakan mengenai struktur seperti ini pentingnya seperti apa. Mengenai sebuah reduksi adjective clause. Oke, yang kedua, we can also reduce adverb clauses. Kita juga bisa mereduksi sebuah adverb clauses. Seperti contoh, when you are waiting for a bus, you need to be patient. Kalimat ini kita bisa hilangkan kata you dan are, sama seperti rumus sebelumnya menjadi when waiting for a bus, you need to be patient. Both of these sentences have the same meaning. Kedua kalimat ini memiliki makna yang sama. We cannot reduce all adverb clauses, only some of them. How do we know if we can reduce an adverb clause or not? Kita tidak bisa mereduksi semua adverb clauses dan hanya beberapa dari mereka. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui apakah si kalimat tersebut bisa kita reduksi atau tidak? If the subject of the adverb clause refer to the same person or thing as the subject of the main clause. Jika sebuah subjeknya adverb clause mengacu terhadap orang yang sama atau benda yang sama dalam mengenai si subjek dari si kalimatnya, maka dari itu kita bisa mereduksi. Seperti contoh, when you are waiting for a bus, you need to be patient. Kata you dan you di sini, kedua you di sini memiliki makna orang yang sama. Maka dari itu kita bisa mereduksi kata you pertama menjadi when waiting for a bus, you need to be patient. Kemudian yang kedua, before we decide if we can reduce an adverb clause, we also need to know if its verb is active or passive. Sebelum kita memutuskan untuk mereduksi sebuah adverb clause, kita harus mengetahui apakah si kalimat tersebut adalah sebuah kata kerja atau kalimat yang aktif ataupun kalimat yang pasif. These adverb clauses have verb in active voice. Kita lihat kalimat contoh di bawah ini adalah adverb clause yang menjadi verb dalam sebuah active voice. While they were at the mall, they bought some shoes. You should be careful when you drive in the rain. Ini adalah sebuah contoh kalimat aktif. Kemudian di bawah ini ada kalimat pasif. Although the painting was damaged, it was still beautiful. Please show your passport when you are asked to do so. Kalimat ini adalah contoh kalimat passive voice. Why do we need to know this? Kenapa kita harus perlu untuk mengetahui ini? Because karena different adverb clause connectors work in different way. Adverb clause connector yang berbeda bekerja di dalam sebuah cara yang berbeda pula, depending on whether the verb in the clause is active or passive. Yang mana tergantung terhadap si verbnya, apakah si klausa dari verbnya tersebut adalah sebuah aktif ataupun pasif. With some connector, we can reduce the clause only if the verb is active. Dengan beberapa konektor, kita bisa mereduksi sebuah klausa hanya jika si verbnya berjeniskan aktif. Seperti contoh, before they went to the mall,
they put on comfortable shoes. Kita hilangkan kata they, kemudian when kita ubah menjadi verb ing, menjadi before going to the mall, they put on comfortable shoes. Tetapi untuk passive voice di sini, before they were driven to the mall, they drank some coffee. Di sini tidak bisa kita reduksi. Kemudian contoh yang kedua, with other connectors, we can reduce this clause if the verb is passive. Dengan beberapa konektor yang lainnya, kita bisa mereduksi si klausa hanya jika verbnya berjeniskan pasif. Seperti contoh, keep the food in the refrigerator until it is eaten. Kemudian kita bisa hilangkan kata it beserta dengan is-nya menjadi keep the food in the refrigerator until eaten. Kemudian untuk kalimat aktif di sini, keep the food in the refrigerator until we eat it. Di sini tidak bisa kita reduksi. Oke. Dengan konektor yang lainnya, we can reduce the clause for both active or passive verb. Dengan konektor yang lainnya, kita bisa mereduksi si klausa apakah si klausa tersebut berjeniskan aktif maupun pasif. Kita bisa mereduksi keduanya. Seperti contoh, although he lived in a big city, he grew his own vegetables. Kita bisa mereduksi menjadi he, kita hilangkan, lived, kita ubah menjadi living, verb ing, menjadi sebuah kalimat. Although living in a big city, he grew his own vegetable. Begitupun juga dengan kalimat pasif, seperti although it was damaged, the painting was still beautiful. Kita hilangkan it beserta dengan was menjadi although damaged, the painting was still beautiful. Dalam contoh ini kita bisa mereduksi kedua kalimatnya, apakah si kalimat aktif maupun sebuah kalimat pasif. Contoh yang ketiga, oh ya, kalau di sini ini adalah sebuah pengelompokan grup konektor mana saja yang bisa kita mereduksi di dalam sebuah kalimat aktif, pasif, dan juga aktif dan pasif. Untuk file PPT ini bisa kalian download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi dalam video ini. Okay, I think this is the last session in this discussion. Dalam sebuah slide ini kita sudah mempelajari tentang beberapa hal. Contohnya adalah we can reduce an adjective clause but not always. Di sini kita bisa mereduksi sebuah adjective clause tetapi tidak semuanya, tidak selalu kita bisa mereduksinya, hanya beberapa saja. With a be verb, take out the connector and the be verb. Kita bisa menghilangkan cara mereduksinya dengan cara menghilangkan konektornya dan juga beserta dengan verb, be verbnya. Ataupun juga kita bisa menghilangkan konektornya dan juga merubah si verb menjadi verb ing. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mereduksi sebuah adverb clause, tetapi tidak semuanya. Kita bisa menghilangkan subjek dan juga be verb, ataupun juga di sisi lain kita juga bisa menghilangkan subjek dan juga merubah si verb menjadi verb ing. I think that's enough for my session. Thank you very much and see ya.